rasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI. Didokumentasi pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Hiroshi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Regimen Radio Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibamase Yoshio dan Suroso. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di gedung Chowoisami gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Regimen Ichibamase Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Regimen pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi adalah wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Dipersilakan kepada Mr. Muhammad Yamin. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan terakhir, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon pertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasan. Silakan, Mr. Supong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ketua beserta wakil karena memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya mengenai dasar negara. Untuk rumusannya, contoh-contohnya diantaranya adalah 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Silahkan Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang ahli teman yang jago berbahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras hingga tinggal 3 saja yang disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalis. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah usulan saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila dapat diterima? Baiklah, silakan kepada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Silahkan Muhammad Hatta. Saya selaku perwakilan daripada anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Mr. Ichi, perwakilan dari Jepang. Silahkan Mr. Ichi Bangasai. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menerima beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil putusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Jadi itu yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichi Bangasai yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara, Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno.
bersama dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Almarhum